Dimana pada hari ini bukan saya sih, tapi saya ditemani oleh narasumber ya, ada Dr. Islam Akbar Alam SPB Sub Onkologi Konsultan ya yang ada di sebelah kanan saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya sekali Bapak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan tentunya pemirsa RSUD Ajanafi dimanapun berada dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Bungo ya. Tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenal kanker ya Pak, mengenal kanker dan layanan kemoterapi ya. Pastinya pemirsa di rumah udah sering lah dengar ya istilah kanker, apa itu kemoterapi gitu. Tapi hanya mendengar saja tetapi tidak tahu apa itu gitu kan. Nah makanya karena kanker itu masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang menjadi tantangan besar di dunia. Ya di dunia kesehatan, dan pastinya jumlah kasus kanker itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan upaya pencegahan, terus juga deteksi dini, terus serta penanganan yang tepat agar peluang kesembuhan pasien pun juga lebih semakin besar gitu tentunya. Dan juga dengan seiringnya dengan perkembangan layanan kesehatan di daerah, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kanker, termasuk layanan kemoterapi yang telah hadir di RSUD Ajanafi Muara Bungo ya. Dengan adanya kehadiran layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit keluar daerah. Jadi tentunya lebih besar lagi budget kalau kita harus ke rumah sakit di luar daerah gitu ya Bapak ya. Dan juga sebenarnya apa sih penyakit kanker itu ya? Dan kapan seseorang memerlukan kemoterapi? Serta bagaimana sih proses pengobatannya? Dan sejauh mana layanan onkologi di RSUD Ajanafi Muara Bungo? Dan tentunya untuk menjawab semua ini, makanya telah hadir bersama kita Dr. Islam Akbar Alam SPB Sub Onkologi Konsultan. Kurang lebih 45 menit kita akan berdiskusi, berbincang-bincang bersama beliau ya, tentunya mengulas informasi mengenai kanker dan layanan kemoterapi. Baik dokter, mau diizin dokter yes, ya. Jadi istilah bahasa pembukanya dokter, apa sih yang menjadi yang dimaksud gitu ya dokter ya, yang dimaksud dengan kanker dan bagaimana penyakit ini bisa terjadi di dalam tubuh manusia seperti itu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kanker itu adalah suatu tumor ganas. Orang awam bilang adalah tumor ganas, yaitu adalah sekumpulan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel yang abnormal. Yang abnormal terus bertumbuh ya, tanpa mengikuti kaidah normal sebelumnya. Di mana sel-sel yang tumbuh tersebut akan menyebar ke organ yang lain melalui pembuluh darah ataupun aliran kelenjar lem seperti itu. Oke, jadi sel-sel yang abnormal. Berarti tubuh kita ini sebenarnya memang menghasilkan sel-sel itu ya dokter? Setiap tubuh ini ya kan terdiri dari komponen sel, ya kan. Contoh organ itu kan komponennya dari sel semuanya. Nah, kanker itu adalah sel yang tumbuh terus-menerus ya kan, yang tidak normal tumbuhnya terus-menerus ya kan. Nanti pada suatu saat dia akan menyebar ke organ yang lain ya melalui pembuluh darah dan kelenjar lem seperti itu. Berarti setiap manusia itu ada sel. Semua orang punya sel ya. Nah, cuma semua orang tidak punya sel kanker. Normalnya tidak punya sel kanker. Normalnya seperti itu. Ya kan? Pada nanti kedepannya dengan adanya perubahan atau kelainan dari sel-sel tersebut mengalami mutasi, maka akan berubah yang tadinya normal menjadi tidak normal seperti itu. Oke, jadi setiap manusia itu pasti menghasilkan sel gitu ya dokter ya, tapi tidak sel kanker gitu ya dokter. Oke. Nah, mengapa kasus penyakit kanker ini terus meningkat dokter sehingga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia? Ya, jadi yang menyebabkan kematian karena penyakit kanker sebenarnya bukan kanker itu sendiri sebenarnya, tapi kanker itu ketika menyebar ke organ yang lain, yang menyebabkan organ lain mengalami disfungsi, jadi tidak berfungsi secara normal. Contohnya misalkan kanker payudara yang menyebar ke paru-paru misalkan. Nah, dia akan menyebar ke situ, akan membuat fungsi paru-paru terhambat, terganggu dan lain sebagainya, gitu seperti itu. Jadi sel kanker itu dapat menghambat keaktifan dari organ tubuh tadi. Iya, ketika dia sudah menyerang ke organ yang lainnya. Jadi berarti kalau seseorang yang sudah terkena kanker payudara misalnya ya dokter ya, berarti itu tidak menutup kemungkinan dia bisa beresiko ke yang lain gitu. Iya, mempunyai risiko yang lain.
kalau tidak ditangani secara dini atau secara tepat. Ya. Jadi memang benar-benar harus ditangani dan diobati lah seperti itu ya, sesuai dengan spesifik dari kanker tersebut. Nah dokter, kalau untuk di Kabupaten Bungo sendiri atau di Haji Anafi ini sendiri dokter, nah tadi dokter juga baru sedang mengoperasi gitu ya dokter ya. Nah yang paling terbanyak ditemukan itu jenis kanker seperti apa? Ya, kanker yang terbanyak yang saya tangani di Resunapi jelas adalah kanker payudara yang terbanyak. Ya kita ketahui bahwa kanker payudara ini memang menempatkan urutan pertama di dunia kanker terbanyak. Kanker terbanyak di Indonesia pun ya menempatkan urutan pertama. Meskipun angka kematiannya emang lebih rendah dibandingkan kanker-kanker yang lain, contoh kanker paru, kanker kolorektal, mempunyai angka kematian yang lebih sedikit kanker payudara, asal ditangani dengan tepat ya, seperti itu. Oke, jadi yang paling terbanyak di Kabupaten Bungo kanker payudara. Kanker payudara. Kanker payudara. Dan itu untuk kanker payudara itu dokter berarti emang harus diobati melalui operasi itu saja ya? Iya, jadi pengobatan kanker payudara itu ada beberapa tahapan pertama, yaitu operasi ataupun nanti setelah operasi perlukah terapi sistemik. Terapi sistemik ini bisa hormonal terapi ataupun kemoterapi, atau perlu nggak dilakukan tindakan radioterapi seperti itu. Oke, jadi pemirsa pastinya kalau udah dengar penyakit yang seperti itu pastinya menjadi pemikiran gitu ya dokter ya. Jadi sebenarnya faktor apa sih gitu ya yang menyebabkan atau yang membuat seseorang itu terkena penyakit yang paling terbanyak seperti kanker payudara gitu dokter? Apa sih penyebabnya gitu dokter? Sebenarnya penyebab terjadinya kanker multifaktorial, multifaktorial ya kan. Usia, contoh usia. Usia ini semakin tua orang akan beresiko untuk terjadinya kanker. Semakin tua semakin beresiko terjadinya kanker. Perempuan ini beresiko untuk terjadinya kanker payudara dibandingkan laki-laki seperti itu. Ya, terus riwayat keluarga ada nggak? Genetik, ya kan? Di sebelumnya di keluarganya ada nggak yang punya riwayat kanker sebelumnya seperti itu. Terus khusus untuk payudara, di mana ada faktor salah satunya obesitas. Obesitas itu juga berpengaruh untuk terjadinya resiko kanker payudara. Terus penggunaan hormon, suli hormon seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri kita lihat seperti itu faktor-faktor untuk terjadinya suatu kanker sebenarnya. Ya, selain pola hidup juga berpengaruh. Ya kan, orang perokok, ya kan, istirahatnya kurang, mengkonsumsi alkohol, seperti itu juga mempunyai faktor risiko untuk terjadinya kanker di kedepannya. Oke, jadi multifaktor ya. Kalau ditanya apa sih faktornya gitu, banyak faktor pemicunya, mulai dari faktor genetik ya, terus juga dari lifestyle juga ya, ya, dari gaya hidup yang mungkin tidak sehat, dan juga dari berat badan yang melebihi normal gitu ya dokter ya. Nah, ini dokter, yang ada di pikiran, mungkin di pikiran laki-laki kali ya, kanker payudara ini mungkin hanya terjadi ke wanita saja. Apakah ke pria kemungkinan bisa juga, dan apakah di Bungo ada ditemukan gitu dokter? Jadi kanker payudara bisa juga pada lelaki atau pada pria, tapi emang angka kejadiannya kurang dari 1%. Yang saya tangani di Bungo ini ada 2 pasien sudah saya tangani kanker payudara. Pria. Emang terbanyak sama wanita jelas ya kan, karena salah satunya ya hormon estrogen dan progesteron lebih banyak pada wanita seperti itu. Jadi lebih ke hormonnya gitu ya dokter ya. Tapi kalau dipikir-pikir sama-sama memiliki payudara, terus juga gaya hidupnya mungkin lebih, gaya hidup laki-laki mungkin lebih banyak perokoknya, lebih banyak yang minum-minumannya mungkin kita tidak tahu ya dokter ya. Nah, kenapa lebih wanitanya lebih signifikan gitu? Karena hormon tadi dokter ya. Oke, jadi makanya ya, kita sebagai wanita ya harus banyak-banyak bersyukur. Banyak syukurnya apa? Syukurnya diberikan kesehatan, terus juga ya bisa banyaklah kelebihan dari seorang wanita. Tapi intinya juga itu kita harus bisa menjaga pola kehidupan kita ya, gaya hidup kita sehari-hari agar terhindar dari penyakit-penyakit kanker yang mungkin
tidak semua bukan semua orang pasti tidak menginginkan kanker gitu kan, pasti semua orang menginginkan sehat seperti itu. Nah kalau untuk gejala-gejala dokter, gejala-gejala atau tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai agar masyarakat itu mengetahui lebih dini dokter. Jadi kan istilahnya itu lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Yang jelas kalau tanda-tanda kanker biasanya adanya suatu benjolan ya. Kalau benjolan contoh misalkan kita bicara pada payudara. Adalah benjolan pada payudara gitu kan, benjolan payudara yang mungkin sebenarnya tidak nyeri sebenarnya, yang itu diabaikan oleh pasien biasanya karena dia tidak nyeri, mereka terlambat untuk datang karena dia biasa saja. Datang ketika sudah ada gejala yang lainnya. Contohnya kayak ada pasien saya datang ketika sudah ada gejala nyeri di tulang belakang. Ternyata setelah kita evaluasi, ya kankernya sudah nyebar ke tulang belakang seperti itu. Seperti itu sebenarnya benjolan ya, yang utama benjolan di tempat tersebut. Makanya ketika ada suatu benjolan yang sebenarnya mau tidak nyeri atau nyeri, baiknya diperiksakan ke dokter ya untuk mengetahui. Oke, jadi tanda awal itu lebih signifikan ke benjolan. Benjolan sebenarnya. Kalau untuk di payudara. Tapi kalau untuk yang kelenjar tiroid juga benjolan. Kalau benjolan pasti semuanya dilakukan benjolan. Dilihat tiroid ada benjolan, baru kita evaluasi, kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dengan USG. Oke, jadi semuanya diawali dengan benjolan ya. Ya mungkin ya kita tanpa kita sadari ya, mungkin itu tidak ada di tubuh kita, loh kok tiba-tiba ada benjol gitu dokter ya. Bisa jadi pertanyaan juga buat kita nih, kenapa gitu kan. Nanti dikasih obatnya sembarangan ya, tambah memperparah keadaan. Makanya kalau ada menemukan tanda-tanda dan gejala yang mungkin itu merasa aneh ya, tidak kita temui sebelumnya ya, langsung temui dokter Islam ya. Ya kalau bisa jangan ketemu sama dokter Islam deh. Iya, kalau bisa ketemunya di coffee shop ya, di coffee shop, di mall, atau mungkin di pasar dan segala macam. Jangan ketemu di poli sebagai pasien. Jangan deh. Oke ya. Nah ini dok, mengapa kunci utama itu adalah deteksi dini menjadi kunci yang paling penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker. Ya, gitu, benar. Karena deteksi dini ini ya kan merupakan kunci salah satu. Karena kita lebih tahu secara dini ketika kanker itu sudah ada gitu. Karena semakin dini kita ketahui, pengobatannya juga semakin baik. Keberhasilan pengobatannya, kesembuhannya semakin tinggi lagi gitu loh. Ya contoh seperti payudara lah. Ketika dia datang dengan stadium awal, keberhasilan pengobatannya signifikan dibandingkan ketika dia datang ke stadium lanjut atau stadium yang sudah penyebaran atau metastasis maksudnya seperti itu. Jadi lebih dini, lebih cepat juga pengobatannya dokter ya. Dan juga dokter yang menjadi pertanyaan juga, kan banyak juga yang kita dengar bahwasannya meninggal karena apa? Kanker payudara gitu ya dokter ya. Nah, jadi apakah kanker payudara itu tidak bisa disembuhkan gitu dokter? Jadi bisa sebenarnya ya kan, ketika dia datang, sudah saya katakan tadi, ketika dia datang ketika stadium dini kan, karena stadium dini ini pengobatannya lebih keberhasilan pengobatannya lebih baik ya dibandingkan ketika udah stadium lanjut. Atau di stadium dini ini kadang tidak perlu pengobatan kemoterapi sebenarnya gitu kan, dibandingkan ketika datang sudah stadium lanjut. Ya rata-rata orang Indonesia ini datang sudah stadium lanjut ya, yang sudah mohon maaf payudara yang sudah berborok ya kan, luka dan lain sebagainya gitu. Dan angka keberhasilan pengobatannya sangat kecil. Iya. Semakin dini semakin mudah juga pengobatannya ya. Oke, nanti kita akan mendalam lagi mengenai kemoterapi ya. Tapi di segmen kita kedua kita akan berbincang kembali bersama dokter Islam ya. Jangan kemana-mana, untuk pemirsa Bunga TV selalu di hati. Pemirsa Bunga TV, kita masih bersama RSUD Haji Nafi Muarabungo ya. Tentu masih bersama Dr. Islam Akbar. Ini fotonya ada. Ini orangnya langsung. Ini Dr. Akbar Islam SPB Sub Onkologi Konsultan ya. Oke dok, tadi dokter juga ada bahas sedikit mengenai kemoterapi gitu dokter ya. Dengar ke bahasa kemo aja kayak ada yang di pikiran saya itu kemo, rambutnya rontok, ada hubungannya dokter ya? Benar. Tapi nanti kita tanya itu. Tapi sekarang
banyak masyarakat yang mendengar istilah kemoterapi, dokter, masuk saya. Ya. Sebenarnya apa sih kemoterapi itu, dokter, dan apa tujuannya dilakukan harus kemoterapi? Ya, jadi kemoterapi adalah metode pengobatan pada kanker ya, yang fungsinya untuk membunuh sel kanker tersebut atau menghambat perkembangan sel kanker tersebut. Dan obat kemoterapi ini bekerja biasanya pada sel-sel yang membelah cepat. Kita ketahui bahwa ya kanker tersebut mempunyai kerja atau pembelahan selnya lebih cepat. Nah, makanya dia tertuju, dia bisa dilakukan tindakan kemoterapi tersebut gitu pada sel-sel tersebut. Jadi dengan adanya dilakukannya kemoterapi, sel-sel kanker itu mati gitu? Ya. Dengan satu kali kemoterapi saja? Tidak. Oh, tidak. Rata-rata kemoterapi yang diberikan 6 sampai 8 siklus. 6 sampai 8 siklus. Itu jarak antara kemo pertama ke kemo kedua? 3 minggu. 3 minggu. Rata-rata 3 minggu. Sampai kita lihat kondisi fisik memungkinkan pada pasien tersebut ya, karena ada beberapa berefek pada pasien obat tersebut. Oke, dan tentunya kalau istilahnya itu kemoterapi bisa dilakukan pada pasien kanker, berarti itu semua kanker dilakukan kemoterapi? Tidak semua. Oh, tidak Nah, semua. contoh kanker tiroid tidak dilakukan kemoterapi dia. Gitu. Nah, kanker payudara ketika dia datang stadium awal itu dan mempunyai biological tumornya tipe luminal, kita nggak perlu luminal A, kita tidak perlu lakukan kemoterapi. Jadi yang bisa menentukan ya, yang bisa mendiagnosa oh ini harus dikemo berarti dokter ya. Ya, dokter, benar. ya. Menentukan apakah dia harus menjalankan kemoterapi Benar. atau tidak gitu, dokter. Oke. Dan jadi tentunya tahapannya itu bisa sampai 6 sampai 8 kali gitu Ya. ya, dokter ya. Berarti 6 sampai 8 kali yang durasinya itu bisa dari 1 minggu pertama ke 3 minggu berikutnya lagi. Ya, pokoknya per 3 minggu Per lah. 3 minggu. Per 3 minggu. Nah, dokter, dari kemoterapi itu yang dilakukan apakah ada menimbulkan efek samping bagi pasiennya atau bagaimana? Ya. Efek samping yang sering terjadi pada pasien kemo yaitu biasanya mual dan muntah ya. Mual, muntah pada saat dilakukan kemo. Sesudah biasa di hari kedua, hari ketiga. Terus rambut rontok. Ya, rambut rontok. Terus nyeri kadang di tempat suntikan kemo tersebut. Nah, seperti itu. Emang yang sering dikeluhkan ya itu dia, dua itulah. Ya karena mual muntah tersebut pasien jadi lemas. Jadi pasien tidak mau makan ya. Seperti itu. Jadi dia asupan nutrisinya berkurang gitu loh. Oh, jadi kemoterapi ini prosedurnya suntikan? Disuntik. Ada juga yang diminum, sifat minum, cuma rata-rata yang disuntik dia. Melalui infus dia. Kirain yang ada di pikiran saya itu pasien dibaringkan terus seperti di laser gitu. Oh, kan, itu ya? beda, itu namanya radioterapi. Oh, itu radioterapi. Gitu. Jadi kemoterapi itu hanya diberikan melalui suntikan. Iya, gitu, suntikan. dokter, ya? Dan ada juga yang pil. Pil ada juga. Oke. Nah, jadi kalau untuk efek samping pasti ada efek samping itu, Iya. dokter, ya. Nah, jika pasien tersebut, dokter, kalau emang dia sudah melakukan tahapan kemoterapi sampai dengan 6 sampai 8 atau sesuai dengan anjuran dokter, apakah sel-sel kanker yang ada di tubuh si pasien itu benar-benar mati atau bagaimana, dokter? Jadi pertama kemoterapi ada beberapa tujuan. Yang pertama adanya sifatnya tujuannya sebagai ajuvan atau neoajuvan. Ajuvan itu setelah kita lakukan tindakan operasi baru kita lanjutkan terapi tambahan kemoterapi. Terus ada yang neoajuvan. Neoajuvan ini yaitu kemoterapi diberikan sebelum dilakukan tindakan operasi. Fungsinya untuk mengecilkan ukuran tumor sehingga tumor tersebut dapat kita lakukan tindakan operasi gitu loh. Jadi kalau bicara apakah pasti akan bunuh, ya enggak. Kita tidak bisa bicara pasti seperti itu ya kan. Memang secara penelitian efek samping efek dari kemoterapi itu adalah menghambat dan membunuh beberapa sel kanker ya. Berarti walaupun dia setelah dikemo harus dioperasi juga gitu, dokter? Ya, tetap kalau kita bicara tentang namanya kanker padat atau kanker solid, tindakan definitifnya adalah sebenarnya operasi gitu loh. Oke, jadi kemoterapi ini hanya untuk terapi tambahan sebenarnya. Terapi tambahan. Seperti radioterapi dan terapi tambahan. Oke, jadi operasi tetap dilakukan gitu iya. ya. Oh, iya. Oke, jadi apa ya, dokter, yang harus dilakukan oleh pasien maupun keluarga untuk membantu mengurangi efek samping selama proses pengobatan gitu, dokter? Ya,
Sebenarnya peran keluarga penting ya. Peran keluarga penting. Di sini emang sudah banyak efek samping terutama mual dan muntah ya. Keluarga harus memberikan support kepada pasien ya, memberikan support dalam arti memberikan ketenangan gitu kan, bahwa efek samping kemoterapi itu ringan, karena ketika pasien sudah berpikiran akan mendapatkan efek samping dari kemoterapi tersebut, belum masuk obat kemo aja pasien sudah muntah seperti itu. Selain dukungan dari keluarga, berarti asupan gizinya harus tepat. Asupan gizinya yaitu tinggi protein dan tinggi kalori. Tinggi protein, tinggi kalori dan tinggi serat. Nah, seperti itu. Contoh lebih baik kita makan telur putihnya atau ikan yang direbus seperti itu kan. Kalau kalorinya cukup dari nasi yang dilunakan atau bisa juga dari kentang gitu loh. Oke. Jadi dukungan keluarga tentunya pasti sangat mendukung ya dokter ya, sangat menimbulkan keberhasilan lah pada saat kemoterapi tersebut ya. Dan tentunya dokter apabila si pasien tersebut selama menjalani kemoterapi, apakah mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala? Apakah harus dirawat gitu pada saat kemoterapi? Setelah kemoterapi emang ada beberapa individual ya efek sampingnya ya. Kalau yang tidak mengalami efek samping, dia bisa melakukan aktivitas seperti normalnya gitu loh. Ya, aktivitas ringan, mungkin dia bisa juga melakukan olahraga ringan bisa. Cuma memang ketika dia mengalami efek samping yang berat, emang ada beberapa yang butuh perawatan ya. Ya, ketika dia muntah yang hebat sampai kekurangan cairan, emang butuh perawatan untuk mengganti cairan yang hilang gitu, seperti itu. Tapi yang sudah dokter banyak yang sudah di kemo langsung pulang gitu ya? Iya, emang biasanya 1 hari kita kemo pulang. Terus kita lihat efek sampingnya biasanya di 2 dan 3 hari. Ya. Kalau dia efek sampingnya mual muntahnya ringan, biasanya dikasih obat penghambat mual dan muntah, efek samping itu berkurang gitu loh. Itu ada juga yang, itu saya bilang tadi, dukungan keluarga penting ya untuk memberikan motivasi pada pasien gitu kan, menghilangkan ketakutan, kecemasan akibat efek samping kemoterapi tersebut. Bisa kebayang soalnya pada saat kemoterapi sudah yang pertama udah tahu nih mual dan muntah, yang kedua pasti bakal takut gitu dokter ya. Iya, ini belum obat itu belum masuk. Belum masuk. Sudah muntah, baru pasang udah mual-mual. Udah mual-mual dulu. Kadang aneh, baru ketemu dokter aja pun udah mual. Ini sama saya juga baru ketemu dokter sama bahas apa nih? Ada pasti itu namanya psikis ya, psikis. Terus juga hipotalamusnya bergerak bahwa bakal ketemu dokter Islam ini pasti bakal buat aku mual dan muntah ini. Oke, jadi itu ya untuk pemirsa Bungo TV di rumah, bahwasannya ya jika ada keluarga atau saudara atau siapa saja mungkin kerabat terdekat kita yang mungkin emang harus menjalankan prosedur kemoterapi ya, alangkah baiknya sesuai dengan anjuran dokter dijalankan ya, sesuai waktu yang telah ditentukan. Kalau emang harus 3 minggu balik lagi, udah balik lagi untuk kemo yang selanjutnya ya. Dan tentunya harapan kita bersama-sama ya, semoga tidak ada atau mungkin dijauhkanlah dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya, yang harus berhubungan dengan kemoterapi seperti itu ya. Oke dokter, itu tadi mengenai kemoterapi dokter ya. Nanti kita akan berbincang kembali bersama dokter Islam di segmen kita ketiga. Nah, yang akan kita tanyakan di segmen ketiga nanti adalah mengenai apakah di RSUD Haji Nafi Muara Bungo ini tersedia pelayanan kemoterapi ya. Tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Pemirsa Bungo TV ya, tentu kita masih bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo ya, sesuai dengan perjanjian kita di segmen kedua tadi, bahwasannya kita akan bertanya ke dokter Islam ya, apakah layanan kemoterapi sudah tersedia di RSUD Haji Nafi Muara Bungo. Nah ini dokter, jadi apakah masyarakat Kabupaten Bungo ya dokter ya, Kabupaten Bungo yang kini yang pastinya mungkin ada yang harus mendapatkan pelayanan kemoterapi, apakah di Rumah Sakit Umum Haji Nafi ini melayani untuk menjalani prosedur kemoterapi dok, tentunya tanpa harus dirujuk ke rumah sakit ke luar daerah. Ya, jadi untuk saat ini sejak di tahun 2022 ya sampai sekarang sudah
di RSUD Hanafi sudah ada pelayanan kemoterapi. Kemoterapi yang bisa dilayani di sini, saya sebagai dokter spesialis bedah onkologi yang menangani kasus pasien kanker payudara, kanker kulit jaringan lunak, kanker leher kepala, dan kanker tiroid. Ya. Nah, yang terbanyak adalah kanker payudara yang dilakukan kemoterapi. Selain itu, kemoterapi di sini juga pelayanan kemoterapi dari kanker paru sudah bisa dilayani karena di sini ada dokter spesialis paru yang sudah mengambil fellow kemoterapi untuk kanker paru. Oke, berarti sudah bisa ya dokter dari Sudah tahun bisa. 2022, berarti sudah cukup lama ya dokter ya, sudah berapa nih sekarang 2026, sudah 4 tahun ya dokter, sudah jalan 4 tahun untuk proses kemoterapi di RSUD Adja Hanafi Muara Bungo. Jadi jangan ada lagi, bisa pakai kemo di rumah sakit Adja Hanafi, bisa dong ya. Jadi tentunya mempermudah akses dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo dan di mana saja berada yang memerlukan pelayanan dari kemoterapi. Adja Hanafi pastinya sudah menyediakan layanan kemoterapi untuk masyarakat ya. Dan juga untuk perkembangan dokter ya, bagaimana untuk perkembangan layanan onkologi di RSUD Adja Hanafi saat ini, apakah sejauh mana perkembangannya seperti itu dokter? Ya, sekarang perkembangan pelayanan onkologi di RSUD Hanafi sudah cukup meningkat ya, ditandai dengan adanya beberapa pemeriksaan penunjang tambahan yang sudah ada, contohnya pemeriksaan CT scan, pemeriksaan USG, dan mamografi pun sudah ada sebenarnya. Selain itu ada pemeriksaannya patologi anatomi. Itu karena standar itu kalau untuk menentukan kanker biasanya harus melihat hasil dari patologi anatomi tersebut. Terus pemeriksaan imunohistokimia. Pemeriksaan imunohistokimia di sini emang belum ada, tapi kita ada kerjasama dengan laboratorium di Jakarta, Kalgen. Nah, jadi pada pasien-pasien yang memerlukan pemeriksaan imunohistokimia bisa dikirim melalui RSUD Hanafi untuk melakukan pemeriksaan sampelnya. Seperti itu. Jadi tidak harus orangnya gitu. Tidak perlu orangnya. Tidak perlu orangnya. Jadi sampelnya bisa dikirim ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Hanafi gitu ya. Okay. Jadi kalau untuk perkembangan layanan onkologi tentunya sudah cukup signifikan ya dokter ya, sudah cukup signifikan, dan juga untuk peralatan perlengkapan serta fasilitasnya pun juga sudah luar biasa sekali gitu dokter ya. Dan tentunya dari yang dijelaskan oleh dokter Islam tadi, patologi anatomi itu merupakan salah satu metode yang bisa menentukan gitu untuk mendekatkan diagnosa. Iya, mendekatkan ya. Tentunya sudah tersedia juga di RSUD Adja Hanafi Muara Bungo. Coba kurang apa lagi ya kan? Tentunya intinya kita sama-sama menjaga kesehatan aja ya, biar jangan sampai berobat aja. Kalau kuncinya sih gitu ya, pola hidup sehat gitu ya dokter ya. Pola hidup sehat, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu, yang dilakukan setiap hari di rumah tangga dan dimanapun kita berada ya. Oke, jadi kalau untuk layanan tentunya tadi Dokter Isam juga sudah menjelaskan bahwasannya sudah tersedia berbagai layanan untuk kanker di RSUD Adja Hanafi udah cukup signifikan dan sudah cukup untuk jenis kanker pun sudah bisa ditangani di RSUD Adja Hanafi Muara Bungo ya. Nah, jadi dokter, yang jadi pertanyaan ini terkadang kan masyarakat ini kan ya, kita kan sudah ada BPJS gitu dokter ya, sudah ada jaminan kesehatannya juga, baik itu yang mandiri maupun yang dibayar oleh pemerintah dan segala macamnya. Tentunya alurnya bagaimana dokter? Apakah alur pelayanan bagi pasien yang ingin mendapatkan pengobatan kanker ini bisa menggunakan BPJS? Bisa, 100% bisa. Iya, bisa. Ya? Alurnya seperti biasa, seperti pasien-pasien pada umumnya, di mana pasien itu mendapatkan rujukan dari FKTP, ya, mendapatkan rujukan ke rumah sakit kita, ya, terus dia mendaftar melalui aplikasi JKN. Nah, setelah itu dia berobat ke poli, nanti diperiksa oleh dokter, ya, diperiksa untuk dokter. Kalau butuh pelayanan onkologi atau kemoterapi, bisa langsung dilakukan seperti itu. Iya, berarti onkologi sama kemoterapi tetap bisa juga? Bisa. Oke, tetap bisa juga ya, menggunakan pelayanan dari BPJS Kesehatan ya. Dan tentunya dokter, apa harapan dari RSUD Adja Hanafi ini dokter dengan hadirnya layanan onkologi bagi masyarakat Kabupaten Bungo dan daerah sekitarnya? Ya, semoga pelayanan onkologi untuk pasien-pasien kanker bisa lebih ditingkatkan lagi. Kita emang masih membutuhkan, mungkin itu tadi yang kita masih ada kerjasama untuk pemeriksaan imunohistokimia, mungkin sudah bisa dikerjakan di rumah sakit sini, ya.
Terus mungkin ke depannya lagi, mudah-mudahan ada pelayanan radioterapi ya juga akan diadakan di sini gitu loh. Mungkin ke depannya seperti itu, mudah-mudahan ya. Ya kita berdoa lah ya, semoga ya ke depannya pelayanan-pelayanan yang belum ada untuk menunjang pelayanan onkologi itu bisa diadakan seperti itu. Terrealisasi ya. Oke, Radioterapi. Itu belum ada ya dokter? Belum ada. Tapi udah dalam planning gitu ya dokter ya? Sudah dalam planning. Cuma emang radioterapi ini membutuhkan tempat yang cukup luas ya, terus sumber daya yang cukup banyak gitu loh, sumber daya manusianya, tenaganya gitu ya. Yang benar-benar sudah ahli di bidangnya gitu ya dokter ya. Ya sesuai dengan yang di slogan bahwasanya petugas ahli, profesional, fasilitas dan nyaman ya. Tentunya itu juga dibutuhkannya tenaga-tenaga yang profesional untuk Radioterapi. Radioterapi ya. Kita doakan bersama semoga radioterapi yang sudah direncanakan oleh RSUD Haji Hanafi Muara Bungo bisa terrealisasi tahun ini dokter. Belum tahu. Kalau ini belum tahu. Ya, insya Allah secepatnya saja ya. Biasanya kalau sudah direncanakan itu udah tinggal di ujung lidah gitu. Kita berdoa bersama saja semoga pelayanan apa saja semoga bisa ada di Haji Hanafi ya. Tentunya kalau kita lihat dari tahun ke tahun perkembangannya sudah luar biasa sekali ya. Yang tadinya belum ada pelayanan cuci darah sekarang sudah ada gitu ya. Jadi untuk pelayanan hemodialisa udah bisa juga dilakukan di RSUD Haji Hanafi. Cath lab juga. Cath lab juga nih kanker jantung. Apalagi kurangnya apa? Kurangnya kita harus sehat. Harus sehat aja intinya paling pentingnya. Oke, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dokter Islam ya. Nama dokter bagus banget dokter. Terima kasih. Tadi lupa saya perkenalkan dokter dari kenapa sih lebih tertarik mengambil onkologi gitu. Maksudnya itu tadi ya dokter ya. Tapi nanti di segmen terakhir kita akan bertanya kenapa sih dokter lebih tertarik untuk mengambil sub dari onkologi ini gitu ya. Padahal kerjanya ribet ya dokter ya. Oke, nanti kita akan kembali di segmen keempat. Yang kemana-mana tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV, kita masih bersama Dokter Islam ya, Dokter Islam Akbar, SPB Sub Onkologi Konsultan ya. Dan tadi harusnya kita bertanya di segmen pertama ya, dokter kenapa sih lebih tertarik ngambil ke bedah onkologi gitu? Karena apa? Karena kalau onkologi ini kan harus pastinya menempuh jalur pendidikan dokter umum dulu ya dokter ya? Dokter umum, terus dokter spesialis bedah, bedah umum, setelah gitu baru melanjutkan pendidikan bedah onkologi. Oh gitu, dokter umum, spesialis bedah, baru bedah onkologi. Onkologi. Wah, banyak ya. Berarti onkologi ini cabangnya ya gitu dokter? Subspesialisnya kita bilang dari bedah. Ya, yang berfokus yang lebih ke kanker dan tumor gitu dokter. Penanganan pasien-pasien kanker tumor solid. Kalau untuk di Hanafi baru dokter aja? Baru saya saja. Baru dokter aja. Kalau ada partner aja saya dokter. Biayanya beda, sekolahnya beda ya, nggak sama ya. Dan juga harus orang-orang tertentu juga ya yang hafalnya harus luar biasa menghafalnya. Gitu dokter ya. Oke, dan tentunya dokter ini kemarin waktu ngambil onkologinya di mana dok? Saya ngambil di FKUI RSCM. RSCM. Oke, waktu apanya umumnya? Bedah umumnya saya di Unan. Spesialis bedah Unan. Dokter umumnya? Saya di Yarsi dulu Jakarta. Aslinya mana dok? Aslinya di Jakarta. Aslinya Jakarta. Jadi di sini emang sekarang udah domisilinya di sini. Sini, menetap sini. Sudah di sini. Sudah di sini. Oke, jadi udah benar-benar mau jadi orang bunga ya dokter ya. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Apalah daya kalau nggak ada dokter Islam di sini. Bela-belain dari Jakarta menjadi warga orang bunga tercinta. Berarti kakak udah ganti ya dokter ya? Udah berubah? Udah, oke ya. Jadi sekolahnya umum, bedah onkologi, baru ke onkologinya gitu ya dokter? Dokter umum, spesialis bedah, baru bedah onkologi. Ya, jadi tiga tahapan yang dilalui
dokter Islam sampai ke tahap sekarang. Jadi tidak mudah ya. Udah banyak sekali tentunya pengalaman-pengalaman dan tentunya hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui. Mungkin ada dok selama sebelum sampai saat ini dokter ada nggak menemukan sesuatu yang mungkin benar-benar ini luar biasa nih gitu. Ada nggak kasus yang benar-benar membuat dokter menjadi harus nih aku menjadi onkologi gitu? Iya, karena saya melihat kasus-kasus kanker payudara cukup banyak ya, yang tidak tertangani dengan baik gitu loh, seperti itu. Yang selama ini ketika saya menjadi bedah umum kan lebih banyak dirujuknya, dirujuk ke Padang, dirujuk ke Jambi seperti itu. Jadi karena ketika dirujuk kan membutuhkan biaya yang banyak pada pasien tersebut. Kita ketahui bahwa banyak kan pasien kanker itu mempunyai ekonomi yang di bawah rata-rata. Nah, dengan salah satu tekad itu, ya saya coba ngambil bedah onkologi karena ngelihat juga bedah onkologi ini merupakan cabang ilmu bedah yang terus berkembang. Karena kita ketahui bahwa pengobatan kanker dengan kemoterapi ini kan terus berkembang ya. Terus kita melihat biomolekul dari tumor tersebut gitu kan. Setiap tahun pasti ada perkembangan pengobatan-pengobatan baru. Yang sekarang dikembangkan malah kan adanya namanya imunoterapi lagi. Apa itu dok? Ya, imunoterapi adalah satu pengobatan pada pasien terutama kanker ya, bisa kanker payudara, kanker kulit. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan imun. Karena meningkatnya imun itu jadi pengenalan terhadap peningkatan imun tersebut untuk memenuhi kanker gitu. Itu berarti yang terbaru ya dok? Ya. Luar biasa sekali karena dengan teknologi berkembang juga pasti banyak juga ilmu yang berkembang lagi dokter ya, yang harus di-upgrade terus ya, yang harus diasah terus untuk suatu penyakit atau penemuan suatu yang terbaru lah seperti itu. Oke dokter, kembali ke materi kita tadi ya mengenai mengenal kanker dan layanan kemoterapi, dan tentunya kita di sini kan lebih ke pencegahan lah gitu ya dokter ya, pencegahan dan edukasi tentunya kepada masyarakat agar sebenarnya kanker itu dapat dicegah gitu ya dokter ya, dapat dicegah. Nah mungkin bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat Bungo gitu dokter, atau siapa saja yang sedang mendengarkan agar kita semua terhindar dari kanker ini gitu dokter? Ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita cegah dan bisa tidak kita cegah ya. Yang tidak bisa kita cegah ya tadi saya bilang tadi usia ya kan, usia nggak bisa kita cegah kan, iya kan, genetik, terus jenis kelamin seperti itu. Yang bisa kita cegah adalah ya tadi pola hidup tersebut ya, pola hidup tersebut ya kan, pola hidup bisa kita cegah. Gitu. Oke, gaya hidup ya. Ya, gaya hidup kita cegah. Bisa kita cegah ya, karena mungkin apalagi sekarang dengan berkembangnya ya banyak ya mungkin makanan minuman sebagai pemicu kanker juga ya dokter ya. Mungkin kita tahu, tapi kenapa masih mau mencoba gitu ya dokter ya. Kan banyak anak Gen Z sekarang itu ini lagi viral gitu ya dokter ya. Ini bagus nih, tapi padahal kita tidak tahu bahwasannya itu adalah pemicu ya, pemicu untuk berkembangnya sel-sel yang tadi. Ada juga sih yang mengatakan dok bahwasannya dalam tubuh setiap manusia itu sudah ada sel kanker, katanya seperti itu dok. Apa itu mitos atau fakta? Bukan sel kanker namanya. Jadi di situ ada protein namanya proktoonkogen. Nah itu emang ketika nanti protein itu atau DNA itu bermutasi, itu akan memicu terjadinya kanker. Jadi dengan adanya asupan makanan-makanan yang dari luar itu bisa ya? Pokoknya pola hidup lah semuanya seperti itu. Oke. Berarti bukan sel kanker ya? Iya, dia protein. Ada proktoonkogen dan adanya namanya tumor suppressor gen. Jadi ini sudah ada di dalam tubuh, sudah ada gitu kan. Kita menjaga keseimbangannya. Kalau salah satunya ada yang kerusakan, contohnya proktoonkogen yang bermutasi, ya itu akan memicu terjadinya kanker. Jadi istilahnya itu kalau kita senggol dia seperti itu. Iya. Kalau kita nggak nyenggol dia aman-aman aja gitu ya dokter. Oke, berarti dia jangan diganggu ya.
Gimana cara jangan ganggunya? Itu tadi pola hidup sehat gitu. Pola hidup sehat untuk jangan mengganggu mereka agar mereka tetap berada di posisi mereka. Mereka kalau nggak diganggu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mereka diganggu pastinya mereka akan menyebar dan pasti bakal aktif gitu. Benar ya Bung Rey? Ya, yang tadinya dia tenang gitu kan, tidak akan menyebabkan kanker, dia akan berubah dia. Iya. Selalu kan nyarinya berubah nantinya. Oke, jadi itu kalau ditanya seberapa dapat dicegah, bisa dicegah asalkan sesuai dengan beberapa faktor tadi yang dokter udah jelaskan dari faktor usia, faktor genetik dan gaya hidup ya tadi. Oke, nah seberapa besar dokter pengaruh pola hidup sehat ya terhadap upaya pencegahan kanker? Ya, pola hidup sehat memang punya pengaruh besar ya. Ada penelitian mengatakan 30 malah sampai 50% ya. Kita salah satunya kita merokok lah, ya kan. Kita ketahui paparan rokok semakin lama akan memicu terjadinya kanker paru. Ya, salah satunya seperti itu. Terus kegemukan, obesitas ya kan, dia konsumsi makanan yang berlebihan, yang kalori berlebihan ya kan. Itu yang saya bilang tadi. Obesitas merupakan satu faktor risiko terjadinya kanker payudara, seperti itu. Dok, kalau jika badan seseorang dia obesitas ya, dia laki-laki misalnya sudah sampai 100 lebih berat badannya, tetapi kalau untuk dicek kesehatan rutin dok, per 6 bulan pasti cek kesehatan mulai dari gula darah, terus juga yang apa namanya trigliserida dan segala profil macam. lipidnya. Ya, aman, nggak masalah. Itu apa bisa memicu kanker juga gitu? Ya, kalau obesitas terutama perempuan ya, perempuan saya bilang karena obesitas pada perempuan ini kita ketahui bahwa lemak ini sumber utama untuk pembentukan estrogen dan progesteron dari situ. Ya, makanya terutama kalau yang obesitas pada perempuan memang pemicunya adalah untuk menyebabkan kanker payudara nantinya. Jika laki-laki dong? Kalau laki mungkin kedepannya dengan penyakit degeneratif yang lainnya lah, hipertensi, ya, jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau dicek normal-normal aja sih. Ya mungkin masih muda ya, kita nggak tahu deh ke depan. Iya, masih muda, 37. Iya, nanti ketika umur 40 tahun, iya seperti itu. Gimana cara ini orang terdekat saya dok, berat badannya udah 110. Wah itu udah. 110. Dia harus menjaga asupan makanan ya pastinya kan, terus olahraganya harus seimbang pastinya kan. Dan olahraga sekarang juga nggak dianjurkan dok, karena sendinya sudah bermasalah. Ya karena berat badannya itu, ya olahraganya ya jangan olahraga yang menggunakan lutut berat ya. Jalan bisa jalan santai ya kan, jalan santai seperti itu kan. Cuma boleh dianjurkan bersepeda sama berenang. Ya. Bersepeda juga nggak apa-apa kan, jalan santai aja nggak masalah kan. Berarti itu juga berisiko juga gitu? Iya lah nantinya ke depannya. Oke. Jadi ternyata berat badan juga dapat mempengaruhi, memicu untuk seperti kanker payudara bagi yang wanita ya, karena tadi ada hormon apa? Estrogen ya, karena lemak itu. Yang ada pada lemak. Iya, lemak itu sumber untuk pembentukan estrogen nantinya ke depan. Gitu. Dengan adanya lemak berarti tumbuh. Iya, estrogen tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa besar pengaruhnya, sangat berpengaruh besar sekali terhadap pola hidup yang sehat bagi pencegahan dari penyakit kanker ini sendiri. Nah, tentunya dokter, pemeriksaan apa saja ya, pemeriksaan kesehatan apa saja yang sebaiknya dilakukan masyarakat untuk screening atau deteksi dini kanker gitu kan? Sekarang kan kita udah ada CKG gitu ya dokter ya. Apakah itu juga merupakan salah satu indikator ya untuk mencegah? Ya, jadi yang namanya screening, kita bicara screening kanker ya, terutama kanker payudara. Screening itu biasanya menggunakan USG atau mamografi biasanya. Dilakukannya pada usia-usia wanita usia di atas 40 tahun, di mana densitas payudara, kepadatan payudara sudah mulai menurun gitu loh. Dan itu harus dilakukan minimal 1 tahun sekali, terutama untuk yang punya riwayat keluarga kanker payudara sebelumnya. Seperti atau dia pernah punya penyakit tumor jinak payudara yang tertentu yang menyebabkan kanker payudara. Atau ada beberapa tumor, contoh ADH ya kan? Contoh kista dan lain sebagainya seperti itu.
Oh, berarti lebih dianjurkan kepada mereka yang punya riwayat keluarganya Iya. gitu dokter ya, kalau untuk deteksi dini dari kanker payudara misalnya seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa Bungo TV ya, bahwasanya mencegah itu jauh lebih baik dari apapun gitu ya, dari jenis penyakit apapun, karena dengan adanya pola hidup sehat, makanan yang sehat, dan benar-benar mengikuti edukasi atau treatment kesehatan itu pastinya dapat membuat kita lebih percaya diri dan lebih sehat lagi, terhindar dari berbagai macam penyakit, termasuk salah satu kanker ya, yang tadi udah kita bahas bersama dokter Islam, bahwasannya ternyata wanita itu jauh lebih besar kemungkinannya ketimbang laki-laki untuk terkena penyakit kanker payudara gitu dokter ya. Oke dokter, karena waktu kita juga udah berada di akhir acara dokter, mungkin dokter ada pesan kepada masyarakat ya yang tentunya masih takut atau masih enggan untuk memeriksa dirinya ke dokter, apalagi ketika ada gejala-gejala yang muncul tapi mereka takut untuk memeriksanya itu dokter. Ya, jadi pesannya sebenarnya ketika ada menemukan di tubuhnya ada suatu kelainan lah, ada baiknya untuk segera memeriksakan ke dokter lah ya. Karena semakin cepat atau semakin dini ditangani, keberhasilan pengobatan jika itu kanker akan semakin lebih baik dan harapan hidupnya pun akan lebih baik lagi. Tentunya lebih cepat dideteksi lebih dini gitu dokter ya. Oke. Baik, dokter, terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya juga yang sudah hadir di studio kita ya, yang pastinya besar harapan kita ya. Dokter Islam selalu bisa bersama kita di Kabupaten Bungo gitu ya, agar dapat membantu masyarakat Kabupaten Bungo dalam menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kanker dan kemoterapi lah, seperti itu ya. Dan pemirsa ya, demikian dialog kesehatan kita ya pada kesempatan kali ini, perbincangan yang bersama narasumber yang luar biasa sekali. Tentunya kita dapat memahami bahwa kanker bukanlah penyakit yang harus ditakuti, tetapi harus kita waspadai dengan memeriksakan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini secara rutin, menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter, dan tentunya peluang keberhasilan dari terapi itu akan semakin besar ya. Dan dengan adanya hadirnya layanan onkologi dan kemoterapi di RSUD Adja Nafi Muara Bungo, tentunya ini menjadi bukti komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat lagi dan mudah diakses serta berkualitas bagi masyarakat di Kabupaten Bungo maupun di daerah sekitarnya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih dokter ya atas waktu dan kebersamaannya. Kami pamit. Nah, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.